Baca bagaimana memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dia bingung. Jadi buat Paulus mati itu baik. Hidup ternyata lebih baik. Asal punya sasaran. Jangan bilang gini ya, saya cuma intermezzo aja. Jangan bilang gini, Tuhan aku gak mau mati sebelum lihat New York. Ya ampun. Awas punya cita-cita seperti itu. Biarlah saudara punya tujuan yang jelas. Hidup ini untuk apa? Saya akan akhiri dengan kata memberi buah. Saudara, Paulus diberikan hikmat oleh Roh Kudus bicara sederhana sekali soal buah. Ayo kita teliti pohon buah. Ternyata bagi perjanjian lama, semua kita ini seperti pohon. Katakan amin. Dari Kejadian 1 sampai kitab Wahyu. Ternyata Tuhan bicara pohon ini banyak sekali, saudara. Dan itu terus menerus. Bahkan sampai Wahyu 22. Bayangkan dari Kejadian 1 ayat 11 dia bicara pohon. Sampai Wahyu 22 ayat yang kedua dia masih bicara pohon. Dan semua bicara soal pohon buah. Baca nanti di rumah. Nah kita ini adalah pohon-pohon buah. Amin kan? Berarti setiap bulan ada buah yang keluar dari hidup kita. Betul? Nah pertanyaannya, siapa yang makan buah itu? Kalau buah kita hanya dimakan oleh sanak keluarga sendiri saja, egois kita. Mari kita renungkan, apa itu pohon buah? Saya menemukan 4 hal. Nomor 1, pohon buah itu kalau berbuah nggak perlu bergumul. Misalnya suatu hari saudara lewat di bawah pohon mangga dan lagi berbunga karena mau musim mangga. Ketika kita lewat di bawah pohon mangga itu, kita kaget, nggak ada angin, pohonnya goyang-goyang. Misalnya pohonnya bisa ngomong, kita tanya mangga, kenapa kamu goyang-goyang begitu, seperti ketakutan? Iya, kan kamu tahu kalau aku lagi berbunga, betul. Aku takut kalau buahnya keluar buah apel, mungkin nggak? Siapa jawab mungkin tidak? Iya pasti tidak. Pohon itu nggak pernah berjuang untuk berbuah. Asal dia nancap di tanah dan akarnya bisa makan dari tanah dan minum dari tanah, dia diam aja di situ. Kalau musim buah tiba dia berbuah sendiri. Jadi buah-buah kehidupan kita tidak perlu kita gumulkan. Selama kita tinggal di tanah yang adalah firman Tuhan. Catat nanti ayatnya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Di mana kita ditanam? Kolose 2, 6 dan 7. Lihat. Di mana kita ditanam, disitulah kita bertumbuh. Jadi saudara dan saya sebagai anak-anak Bapa di surga, untuk berbuah tidak perlu berjuang. Diam saja, asal hidup dengan benar, buah itu keluar. Katakan amin. Betul? Nggak ada pohon buah bergumul untuk berbuah? Jawab, iya atau tidak? Loh diam lagi, ya atau tidak saya tanya. Ya sudah, nggak usah bergumul, buahnya keluar sendiri. Nomor 2, nggak ada pohon buah yang begini modelnya. Ketika bulan ini berbuah, lalu dipetik, ambilin, baik yang punya, baik tetangga ikut ngambil semuanya. Maka nggak ada pohon tersinggung karena kamu petik buahku tahun depan kau nggak berbuah karena tersinggung. Ada pohon buah seperti itu? Nggak mungkin. Habis buahnya tahun ini karena kita makan semuanya. Tahun depan dia tetap berbuah. Dengarkan. Sampai bulan ke-10. Buah-buah hidup kita sudah diambil belum? Yang ketiga. Di mana ada pohon buah, orang pasti akan datang ke pohon itu. Enggak ada pohon buah pasang iklan. Datanglah, ada buah. Betul? Begitu lihat buahnya orang pasti datang. Pertanyaan. Sudahkah hidup saudara didatangi orang? Saya punya prinsip sederhana. Kalau ada orang Kristen, rumahnya takut ditamuin orang, itu bukan Kristen. Ayo, siapa yang takut terima tamu? Maka itu kalau sampai juga ada keluarga, karena saya pernah diundang, tapi ada tulisan, jangan bawa anak kecil. Saya pikir kenapa? Begitu saya sampai, saya tanya, kenapa undangannya kok ada tulisan jangan bawa anak kecil? Yang punya rumah jawab, aduh,
Karena barang-barang di rumah ini mahal semua. Kalau anak kecil takut pecah, ya ampun. Saya bilang gantian plastik, aman. Jahat sekali tuh orang. Maka itu saya nggak bisa terima. Kalau pendeta rumahnya pakai satpam, saya nggak bisa terima. Ini bintang film atau pendeta? Kok rumahnya pakai satpam? Kalau sampai pendeta rumahnya pakai satpam, suruh bertobat pendeta itu dan keluar dari gereja itu. Karena gembala saudara bukan hamba Tuhan, tapi selebritis. Betul tidak? Apa dosanya pendeta pakai satpam? Ada 4 dosanya. Catatan itu sampaikan pada mereka. Nomor 1, dia menghina malaikat. Loh ya atau tidak? Ayo, lebih sakti malaikat atau satpam? Catatan. Ya sudah, ngapain bayar di satpam? Dosanya kedua adalah berarti di rumahnya banyak kekayaan. Maka itu perlu dijaga satpam, di kemaluan. Yesus berkata, hai orang kaya, jual hartamu bagi pada orang miskin. Dosa ketiga, kalau pendeta rumahnya pakai satpam, berarti dia malas ditamuin orang. Dengar. Kalau yang datang pakai Mercy, satpam gak usah tanya, langsung buka pintu. Kalau yang turun naik becak, tunggu dulu di situ tanya, boleh masuk tidak? Itu tujuan satpam itu tadi. Jahat pendeta. Saudara harus bertobat pendeta pakai satpam rumahnya. Dosa yang keempat. Maka kita harus mengerti akan hal ini. Kalau kita pohon buah, nggak ada orang takut datang kepada kita. Betul? Mau ngomong, mau cerita, mau apa. Maka itu awas. Yang takut terima tamu di rumahnya bertobat hari ini. Yang keempat. Pohon buah itu pasti bisa multiplikasi. Betul? Karena setiap pohon buah pasti ada bijinya. Kristen kita tidak boleh dil-dil. Tahu kata dil-dil bahasa Surabaya? Sendiri saja. Menjadi Kristen itu multiplikasi. Terus berkembang dalam hidup ini. Maka kalau Kristen kita seperti itu adalah pohon buah yang benar. Nah, ini yang kita harus kenali dalam hidup kita. Siapa kita? Mau saudara cari kamu dari hari ini? Siapa kamu buat saudara? Cari. Anak-anak muda, karyawan-karyawan, mahasiswa, pelajar, cari kamu dalam hidupmu. Temukan siapa kamu. Supaya saudara mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maaf kalau yang lain saya nggak sebut karena saya nggak lihat banyak. Ada seorang hamba Tuhan, saya kenal dia dari tahun 90 yang lalu. Dan pelayanannya kepada anak-anak jalanan. Siang tadi, waktu dia telepon saya, ternyata dia masih ngurus anak-anak jalanan. Dia kontrak 2 rumah sekarang untuk ngurus anak-anaknya. Ayo kita mikir, saudara. Siapa kamu buat kita? Dan nanti saya minta hamba untuk berdoa. Setelah kita dengar firman, mari kita menghampiri Tuhan.